Selamat pagi pemirsa, sudah sepatutnya Hasyim Asyari dipecat dari jabatan Ketua KPU karena tindakannya menunjukkan besarnya penyalahgunaan berdasarkan relasi kuasa, sekaligus perilaku cacat moral. 6 sanksi peringatan termasuk 4 sanksi peringatan keras diterima Hasyim sejak menjabat Ketua KPU pada April 2022. Pelanggaran Hasyim Asyari menjadi pelajaran mahal, diperlukannya konsep pemberatan hukum dalam regulasi pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Kamis 4 Juli 2024 dengan tema Kartu Merah untuk Hasyim bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat ya Mas? Alhamdulillah. Kita untuk kesekian kalinya terkejut-kejut dengan apa yang terjadi di Republik ini. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak ya, tapi memang menurut ukuran ideal yang terjadi kemarin harusnya tidak terjadi, tapi terjadi juga. Sebelum kita bahas terkait dengan kartu merah untuk Hasyim Asyari ini, kita akan lihat dulu Mas Arief dan pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini senapas dengan editorial headline Media Indonesia, Ketua KPU dipecat. Ini apa maknanya sebetulnya untuk kita semua bangsa Indonesia nih Mas Ali? Tampaknya kali ini DKPP menjadi sebuah institusi yang secara akumulatif mendapatkan atau terpapar dengan setidaknya berbagai macam kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Hasyim Asyari. Dari 6 pelanggaran yang dilakukan, paling tidak ada 1 terlebih dahulu yang terkait dengan susila. Dan kali inilah yang pada akhirnya membuat karir Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU itu berhenti juga akibat kasus-kasus susila. Dan kalau misalnya kita kemarin bertanya kenapa pelanggaran-pelanggaran yang lebih substansial itu tidak dijadikan bahan untuk memberhentikan dia, ternyata jawabannya adalah kali ini. Kita memang memerlukan sebuah kasus yang mungkin harus berulang untuk dijadikan materi untuk memberhentikan Ketua KPU. Ini memang menjadi pertanyaan besar ya. Ada teman yang menuliskan begini, wah memang Republik ini mengerikan. KPU seperti ini, KPK seperti itu, MK waktu itu seperti itu, katanya begitu. Mau kemana Republik ini? Begitu loh Mas Arief. Ya, kita tidak boleh terlalu pesimis juga ya Leo. Mungkin setelah ini pihak-pihak yang ada di KPU akan bebenah, tatanan kekuasaan juga akan bebenah. Lalu kita akan mendapati bahwa para komisioner atau para penjaga pelaksana KPU, pemilihan umum kita akan jauh lebih baik dengan ketauladanan yang mereka bisa tunjukkan. Tapi tanpa ini semua, tanpa bagaimana ketegasan DKPP, kita tidak akan pernah bisa memulai hal itu. Kadang-kadang badan kita harus sakit juga ya, sakit terlebih dahulu, supaya kemudian kita pulih dan menjaga kehidupan kita, kesehatan kita lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Semoga itu yang terjadi. Baik, kita tinggalkan dulu berita itu, kita ke berita selanjutnya pemirsa dan Mas Arief. Di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa, judi daring ini adalah dalam jaringan atau online. Judi daring bunuh perlindungan anak. Maksudnya bunuh perlindungan anak ini apa nih Mas Arief? Ya, anak-anak itu kan harus dilindungi dari berbagai macam aspek ya. Bukan saja perlindungan fisik, tapi juga perlindungan bagaimana mereka akan tumbuh kembang dengan framework atau mindset yang baik. Kalau misalnya dari awal kita tidak melindungi mereka bahwa yang namanya hidup itu adalah perjuangan. Kalau mau sukses ya harus kerja keras gitu ya. Bukan dengan menjudikan atau dengan mempertaruhkan banyak hal untuk berbagai macam hal yang tidak perlu atau tidak bisa kita kalkulasi. Itu merupakan juga salah satu konsep perlindungan. Jadi kalau anak-anak dari kecil memang sudah terbiasa atau sangat justru atau kecanduan hal-hal yang sifatnya judi, saya pikir itu merupakan salah satu aspek di mana kita tidak melindungi masa depan mereka. Jadi saya pikir ini yang harus kita pahami. Karena ini juga di dalam berita dikatakan banyak masuk melalui permainan game ya. Yang dikira game murni begitu, tidak ada judinya, ternyata judi online.
Ya, dengan teknologi internet seperti ini, akan ada beberapa model ya. Misalnya kita bermain game, tetapi akan ada pihak-pihak yang justru berjudi atas permainan kita. Itu sering sekali. Jadi ada pihak ketiga yang menjadikan permainan kita sebagai sebuah game tersendiri, dan kita pun kadang-kadang juga bisa mendapatkan benefit dari apa yang diperjudikan oleh mereka. Jadi, fee gitu ya? Iya, jadi dari mulai token atau namanya bonus-bonus yang bisa dimonetisasi, itu merupakan salah satu hal yang cukup membahayakan untuk anak-anak kita, karena kita sangat-sangat sulit ya untuk melihat membedakan mana yang pure permainan, mana yang ada unsur judinya. Kita harap Satgas Judi Online juga bisa melindungi anak ini ya, Mas Arief. Betul. Karena kalau tidak ya percuma juga, sudah ada Satgas tapi juga tidak bisa melindungi anak-anak kita. Baik, kita ke berita selanjutnya di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Ini berita yang saya tidak tahu apakah ini hanya mengkonfirmasi yang dirasakan banyak orang atau seperti apa. KPK tak lagi disegani. Ini bagaimana nih Mas Arief? Kalau memang sudah tidak lagi disegani, apa masih perlu ada begitu? Ini kalau seperti ini kan nanti koruptor senang, wah berkurang lagi nih satu lawan kita, bagaimana? Saya sangat yakin ya, pertanyaan Leo tadi, masih perlu ada? Ini merupakan salah satu hal yang memang menjadi karakteristik dari KPK. KPK itu kan adalah lembaga ad hoc. Dia tidak perlu ada apabila kejaksaan atau lembaga-lembaga hukum lain yang memang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita sekarang bertanya apakah memang perlu ada, sekarang kita merasa bahwa masih perlu ada. Namun apabila eksistensi KPK ini atau sebagai lembaga yang akan mengomandani pemberantasan korupsi ini masih akan mendapatkan campur tangan politik, masih tidak dilindungi dengan undang-undang yang sangat sentralistik kepada penguasa, ini akan merupakan salah satu hal yang kita akan temui terus-menerus. Kita masih ingat ya, waktu Ketua KPK Pak Firly terpilih, kita lihat bagaimana anggota DPR yang memilih Pak Firly pada saat itu sampai aklamasi. Seolah-olah kita tidak melihat adanya perspektif lain dari calon-calon yang tersedia pada saat itu. Sehingga waktu kita terpapar dengan berbagai macam catatan-catatan negatif atas kinerja Pak Firly, saya hanya teringat kembali tentang apa yang terjadi di Komisi 3 DPR RI pada saat itu. Mereka gegap gempita, sangat yakin, dan pada akhirnya kita mendapati situasi seperti ini. Jadi pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakukan pendekatan politik. Ini jadinya apabila kita terus-menerus melakukan pendekatan politik terhadap proses pemberantasan korupsi. Dalam berita ini dikatakan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan lagi nih Mas Arief, karena memang pandangan itu bahwa KPK tidak lagi disegani dan reputasi KPK anjlok, dikatakan nih oleh anggota Komisi 3 DPR ya, Trimedia Panjaitan, minat untuk masuk ke seleksi pimpinan KPK jadi sepi katanya. Wah ini mengerikan lagi nih. Saya pikir dengan image yang seperti ini, siapa yang mau untuk bisa menjalani kehidupan seperti hal yang kita diperlihatkan oleh mereka ya. Tapi apapun itu kita harus sama-sama ya menyatakan tetap komitmen kita melawan korupsi. Karena kalau tidak ya sudah dibubarkan saja begitu, dan korupsi kita terima saja sebagai budaya begitu ya. Jangan sampai ya. Baik, kita tinggalkan berita itu. Kartu merah untuk Hashim. Dipecatnya Hashim Asyari dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan anggota KPU memang sudah sepatutnya. Kasus tindak asusila yang dilakukan Hashim terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN Den Haag Belanda menunjukkan besarnya penyalahgunaan berdasarkan relasi kuasa sekaligus perilaku cacat moral. Pemberhentian tetap Hashim dijatuhkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP kemarin.
Hashim dinyatakan terbukti melakukan tindakan asusila dengan anggota PPLN Den Haag pada 3 Oktober 2023 sebagaimana didalilkan pengadu. Dalam persidangan, selain dipaparkan pemaksaan yang dilakukan oleh Hashim, DKPP juga menyebutkan fakta persidangan berupa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Hashim dan anggota PPLN tersebut. Sanksi pemecatan oleh DKPP ini sepatutnya segera disahkan Presiden dengan mengeluarkan Kepres. Selanjutnya proses pergantian juga harus segera dilakukan, mengingat akan berlangsungnya Pilkada serentak 2024. Di sisi lain, jejak pelanggaran Hashim Asyari selama menjabat Ketua KPU semestinya menjadi pelajaran mahal tentang diperlukannya konsep pemberatan hukum dalam regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Hashim adalah contoh gamblang ketika pelanggaran demi pelanggaran terus dilakukan, namun hanya berbuah sanksi yang sama, yakni peringatan keras. Terbukti bagi Hashim, peringatan demi peringatan keras itu tidak pernah sungguh-sungguh membuatnya mengakhiri berbagai pelanggaran penggunaan kuasa yang ia miliki, termasuk relasi kuasa untuk memburu hasrat yang tidak patut dilakukannya. Sejak menjabat Ketua KPU pada April 2022, setidaknya sudah 6 sanksi peringatan, termasuk 4 sanksi peringatan keras dijatuhkannya kepada Hashim. Pelanggaran etik yang dilakukan pria dengan gelar doktor bidang sosial politik ini pun beragam hal dan berdampak nasional maupun sistemik. Keberanian Hashim melanggar aturan setidaknya sudah terlihat hanya setahun setelah menjabat. Pada 2022, ia melanggar etik terkait hubungannya dengan Ketua Umum Partai Republik I, Hasnaini, atau yang akrab dijuluki Wanita Emas. Pada Maret 2023, ia mendapat sanksi peringatan atas pernyataannya yang dinilai partisan soal sistem proporsional tertutup untuk pemilihan legislatif. Kemudian akhir 2023, DKPP menjatuhkan lagi sanksi peringatan keras terhadap Hashim karena tidak menindaklanjuti aturan jumlah keterwakilan caleg perempuan. Bukannya jerah, tahun 2024 sikap partisan Hashim malah makin menjadi-jadi. Ia melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Capres-Cawapres setelah Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres. Hashim terbukti memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR soal syarat usia minimum Capres-Cawapres. Sebulan setelahnya, atau Maret 2024, Hashim terbukti lagi meloloskan calon ex terpidana korupsi ke daftar calon sementara atau DCS DPD RI. Nama Irman Gusman dari DCS itu baru dicoret setelah adanya aduan masyarakat. Di luar pelanggaran yang sudah disidang itu, Hashim juga berulang kali membuat kontroversi. Ia pernah dituding foya-foya dengan menyewa jet pribadi. Namun kala itu Hashim berdalih jet digunakan untuk kebutuhan monitoring logistik pemilu 2024. Kasus Hashim kian memperjelas bahwa jabatan Ketua KPU dengan perannya yang krusial dan strategis amatlah rawan dengan pelanggaran etik. Kuasa besar yang dimiliki Ketua KPU juga amat rawan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan politik. Sebab itulah sepantasnya pemberatan hukum yang ada di dalam hukum pidana mesti diterapkan dalam pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPU. Sejauh ini, regulasi pelanggaran etik penyelenggara pemilu yang diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum hanya menyatakan bahwa sanksi yang dikeluarkan DKPP dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Teguran tertulis sendiri terbagi atas 2 jenis, yaitu peringatan atau peringatan keras. Namun, tidak terdapat pengaturan mengenai unsur sanksi dalam peraturan etik lainnya, termasuk mengenai pengulangan pelanggaran etik. Padahal, pengulangan pelanggaran etik semestinya merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi untuk pejabat seperti Ketua KPU. Pelanggaran etik yang berulang menunjukkan tidak adanya unsur jera. Bangsa ini semestinya tidak memberikan tempat bagi pejabat bermoral busuk untuk terus memimpin lembaga penting seperti KPU. Sebab itu, sanksi terhadap pelanggaran etik berulang di KPU harus diperberat.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan Mas Arif, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Ketua KPU Arief Budiman. Pak Arief, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leonard. Ya, Pak Arief, ini sesuatu yang menyedihkan sebetulnya ketika Ketua KPU harus diberhentikan tetap oleh DKPP. Tapi pertanyaan saya sebagai orang yang pernah duduk di kursi yang diduduki Pak Hasyim Asyari, menurut Anda Pak Arief ini akan bisa memperbaiki kondisi kinerja termasuk reputasi KPU atau netral sifatnya Pak Arief? Bagaimana Pak? Menurut saya putusan ini akan berdampak sangat serius ya. Nah, dampak seriusnya itu tentu bisa negatif, bisa positif sebetulnya. Tergantung bagaimana terutama penyelenggara pemilu merespon putusan ini. Bagi saya, ini pelajaran berharga bagi seluruh penyelenggara pemilu agar tidak melakukan perbuatan yang punya potensi melanggar etik. Karena etik itu sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Itulah mengapa dalam struktur penyelenggara pemilu itu ada lembaga khusus yang menangani terkait dengan etik. Dan itu lembaga permanen, bukan sekedar lembaga ad hoc. Itu artinya memang etika, integritas, kualitas, profesionalisme, kemandirian itu sangat penting bagi penyelenggara pemilu. Maka ini menjadi pelajaran berharga bagi penyelenggara pemilu, terutama untuk momentum yang sangat dekat, penyelenggaraan pilkada di November 2024. Kalau menurut Anda ini akan mengganggu persiapan penyelenggaraan dan penyelenggaraan atau tidak pilkada, Pak Arief? Menurut saya tidak ya, karena seluruh KPU kabupaten kota sudah terbentuk, seluruh KPU provinsi sudah terbentuk. Mereka kan yang akan melaksanakan secara teknis penyelenggaraan di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian KPU RI jumlahnya itu masih memenuhi quorum. Artinya kalau mereka melakukan rapat pleno, quorumnya terpenuhi, masih bisa mengambil keputusan-keputusan. Membuat regulasi, itu masih bisa. Jadi sebetulnya secara teknis ini tidak akan mengganggu gitu ya. Tetapi memang nuansanya, kebatinannya ini ya bisa saja mengganggu psikologis teman-teman gitu loh. Pak Arief, ini ada yang mengatakan bahwa sebetulnya DKPP cukup terlambat untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap bagi Hasyim Asyari karena sudah ada sekian kasus pelanggaran etika yang terbukti, bahkan sudah ada 2 sanksi peringatan keras ya di 5 Februari pada saat tidak mengubah PKPU setelah putusan MK, lalu 10 Oktober 2023 itu peringatan keras juga waktu pembulatan ke bawah 30% pencalonan perempuan. Ini sudah 2 kali peringatan keras dan DKPP dianggap sebetulnya terlambat. Kalau menurut Anda bagaimana Pak Arief? Ya, sebagai mantan penyelenggara pemilu ya, saya juga merasakan sebetulnya kegelisahan itu. Merasakan kegelisahan, merasakan kekecewaan. Karena ada beberapa persidangan di DKPP ya, yang menurut saya itu pelanggaran cukup serius ya, yang pernah diungkap dan diputus oleh DKPP ya. Misalnya terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu. Itu kan kemudian berelasi juga ketika ada hubungan ya antara ketua KPU dengan ketua partai politik yang juga sempat diputus oleh DKPP. Nah, menurut saya itu pelanggaran-pelanggaran serius gitu loh. Tetapi kan DKPP dalam beberapa putusannya itu hanya memberi tadi seperti disampaikan Bang Leonard, peringatan keras, bahkan peringatan keras terakhir gitu loh. Nah itu kan publik sudah berpikir, wah begitu banyak hal kok seperti ini gitu ya. Gitu. Pak Arief, kalau di kementerian lembaga kan kita tahu ada inspektorat ya yang juga mengawasi perilaku dari para pejabat. Kalau di KPU Pak, terkait dengan apa yang sudah terjadi ini, sekian banyak pelanggaran sebetulnya yang dilakukan oleh seorang Hasyim Asyari,
itu memang tidak ada Pak internal audit atau apa ya, semacam yang menjaga internal KPU Pak Arief? Ada, di tempat kita juga ada inspektorat, gitu loh. Dan mereka juga memeriksa beberapa hal ya, terutama yang banyak diperiksa biasanya terkait dengan anggaran. Jadi penggunaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran. Tetapi ada juga kalau ada problem tentang kinerja, perilaku, biasanya kita juga menerjunkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ada dua hal, baik penggunaan anggaran maupun kinerja, perilaku, performance mereka gitu loh. Dalam kasus ini kelihatannya inspektorat segan atau takut begitu ya kepada ketua ya Pak Arief ya? Saya tidak tahu ya karena saya kan tidak berada di sana ya. Tapi coba kalau Bang Leonard ingat ya dalam RDP terakhir di DPR, yang terakhir atau yang sebelumnya lah. Ketika banyak berita, banyak pertanyaan disampaikan di dalam RDP itu, kan bukan hanya terkait dengan masalah perilaku atau performance, tapi juga masalah anggaran. Misalnya penggunaan jet pribadi, private jet itu ya, kemudian fasilitas yang sangat berlebih gitu ya. Nah di dalam tayangan kemarin, saya lihat ya sekilas nih, saya lihat nih pada saat Ketua KPU konferensi pers, itu kantor KPU kelihatan mewah sekali nih. Itu tidak pernah saya alami dulu ya. Nah mestinya ini juga menjadi perhatian gitu ya, bukan hanya soal kinerja, performance, tapi juga soal penggunaan anggaran itu gitu. Pak Arief, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau ini kan saya tidak tahu ya, ini akan bisa memberikan efek jera atau tidak. Tapi kalau menurut Anda, apakah efek jera itu akan terbit Pak di KPU terutama karena ketegasan dari DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari ini? Efek jera akan bisa dimulai kalau para pemimpinnya, ya dalam hal ini ada komisioner dan sekjen, itu memberikan contoh, arahan, perintah agar peristiwa ini bisa menjadi contoh, peristiwa ini bisa jadi pelajaran, agar kinerja ke depan, terutama untuk penyelenggaraan Pilkada November 2024 itu menjadi lebih baik. Diawali dari pemimpinnya. Oke, jadi keteladanan itu harus jelas ya, dikatakan, ditegaskan, dan kemudian dilakukan di dalam perjalanan waktunya, begitu ya Pak Arief ya? Iya, iya. Baik, kita harap benar-benar peristiwa yang pahit ini bisa menyegarkan, menyehatkan lagi KPU. Terima kasih mantan Ketua KPU Arief Budiman sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Arief. Pagi. Pertanyaannya begitu Mas Arief, kalau habis kena kartu merah, ada pemain baru, itu biasanya pemain-pemain lain akan berhati-hati untuk bermain, tidak lagi melakukan pelanggaran yang membuat dia bisa di kartu merah juga. Di KPU akan berlaku seperti itu atau kira-kira bagaimana? Paling tidak kalau mereka berhati-hati untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, itu baik. Ya. Karena kan kali ini permasalahan yang membuat sang pemain kena kartu merah dan out itu kan karena permasalahan susila ya. Pribadinya. Kalau kita lihat di poin ke-13 dari pokok pengaduan adalah teradu, dalam hal ini Pak Hasyim Asyari, memakai kekuasaan dan jabatannya untuk nafsu dan syahwat pribadinya gitu ya. Jadi paling tidak untuk hal tersebut sisa komisioner yang ada itu harusnya berhati-hati untuk kasus ini. Masa diulangi lagi begitu ya? Nah yang paling penting untuk kita bisa laksanakan adalah ini sudah dekat-dekat pilkada. Dan masalah yang pada akhirnya kita akan hadapi di dalam ajang pilkada ini bukan hanya masalah-masalah asusila yang terkait dengan pribadi, tetapi hal-hal yang terkait dengan bagaimana PKPU itu dilaksanakan, bagaimana rambu-rambu yang terkait dengan konstitusi itu dilaksanakan, itu harus menjadi salah satu bagian yang juga harus kita perhatikan rame-rame karena kalau kita lihat dari 6 pelanggaran berat yang dilakukan oleh, atau 6 pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Hasyim Asyari, itu banyak sebenarnya yang pada akhirnya bisa menjadi pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya sudah dapat kartu merah dari awal. Gitu ya. Bagaimana dia mendapatkan peringatan keras saat memproses pendaftaran, sementara PKPU belum dirubah gitu ya, itu sudah merupakan peraturannya sendiri. Sudah merupakan salah satu hal. Lalu yang terkait dengan
bagaimana dugaan kebocoran data pemilihan pada sistem informasi data pemilih gitu ya. Itu juga merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Dan kalau kita lihat sekarang kasus asusila ini juga bukan kasus yang pertama kan. Jadi ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya harus menjadi pelajaran yang besar gitu buat anggota komisioner yang lain, khususnya di hal-hal yang sifatnya terkait sama konstitusi atau PKPU-PKPU yang lain. Gitu ya. Tadi pertanyaan yang saya tanyakan juga ke Pak Arief Budiman, Mas Arief. Apakah memang di KPU sistem peringatan atau pengawasan internalnya itu tidak berjalan? Karena kalau kemudian semuanya diserahkan kepada DKPP, kan akhirnya ujung-ujungnya sesuatu yang fatal ya, dan itu bisa mengganggu kinerja institusi. Kenapa tidak dari awal itu sudah ada pengawasan melekat begitu katakanlah seperti misalnya di KPK supaya kemudian kasus-kasus fatal seperti ini tidak bisa diminimalkan begitu. Betul. Ya ini bukti bahwa ternyata peran inspektoratnya tidak seberapa jalan ya. Kalau kita lihat misalnya ada kasus penyewaan private jet atau penyewaan 2 unit di Oakwood gitu ya. Itu kan merupakan sebuah apartemen yang mewah ya. Sangat mewah itu. Jadi kalau misalnya kita lihat itu terjadi, saya yakin bahwa hal-hal yang seharusnya dicermati oleh inspektorat itu tidak seberapa sensitif buat mereka untuk dijadikan sebagai bahan untuk memulai kerja mereka gitu ya. Ini kan hal-hal yang sifatnya pelanggaran kepantasan terlebih dahulu aja tidak terdeteksi gitu. Sehingga hal-hal yang pada akhirnya jadi hal substansial itu lolos begitu saja, dan ini merupakan salah satu catatan kita ke depan untuk inspektorat yang ada di KPU. Karena takut, karena segan, karena yang dalam tanda petik bermain ini kan ketuanya ya, orang nomor 1 di KPU. Karena takut, karena segan, atau karena memang menjadi bagian juga jangan-jangan dari penyalahgunaan ini, Mas Arief? Kalau saya melihatnya yang kedua ya, yang mungkin akan menjadi salah satu handicap yang mereka harus hadapi sekarang adalah bagaimana peran inspektorat untuk menjaga integritas proses menyelenggarakan KPU itu harus benar-benar berfungsi gitu ya. Karena kalau kita sekarang melihat bahwa mereka sama-sama menjadi bagian dari skrup kecil, skrup besar yang ada di KPU, dan semua itu diberikan permakluman, saya yakin ke depan pasti akan terjadi lagi. Kalau analoginya adalah KPU ini tubuh manusia yang sedang ditransplantasi, ganti jantung misalnya begitu, Mas Arief, itu kan butuh waktu untuk kemudian jantungnya berfungsi dengan baik, tidak ada reaksi-reaksi negatif dari tubuh. Bagaimana kita memastikan bahwa tubuh KPU ini tidak akan limbung? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, tadi Pak Amin di Tangerang bilang ini tidak boleh berhenti di sini nih, ini harus dilanjutkan ke pidana. Bagaimana, Mas? Jadi apabila kita akan menyeberang ke arah pidana itu memang prosesnya agak berbeda ya. Jadi ini merupakan salah satu proses yang harus diulangi dari awal karena polisi memang tidak terlibat dalam hal ini. Dan dengan kasus ini pun keputusan DKPP ini pun masih bisa menjadi objek dari PT UN apabila Pak Hashim Asyari naik banding. Gitu ya. Begitu ya. Jadi pemidanaan saya pikir ini bukan bagian dari ujung yang kita akan temui ke depan harinya. Namun yang kita harus jadikan catatan ya bahwa DKPP ini merupakan keputusan kemarin pemberhentian Hashim Asyari dengan kasus susila ini merupakan salah satu indikator bahwa kita pada akhirnya membuktikan permaafan kita terhadap kasus-kasus susila yang dilakukan oleh pejabat kita itu sudah dipatahkan oleh DKPP. Karena ada kecenderungan di Indonesia kasus-kasus susila yang dilakukan oleh pejabat publik itu mendapatkan sebuah pendekatan yang sangat-sangat permisif. Permaafan publik kepada mereka itu sangat-sangat besar. Lain halnya dengan misalnya kasus-kasus korupsi. Apabila ada pejabat melakukan kasus korupsi, semua orang merasa dirinya terampok. Kompak ya? Terenggut haknya atau terambil hak-haknya. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan susila,
itu concern atau perhatian yang dicurahkan oleh publik itu tidak seberapa besar, bahkan sangat temporal. Sekarang hangat, besok-besoknya sudah dingin, bahkan lupa. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh DKPP pada kesempatan kemarin menjadikan kasus susila sebagai tonggak untuk memberhentikan ketua KPU itu merupakan salah satu hal yang harus kita apresiasi. Pak Ondo mengingatkan bahwa hati-hati untuk memilih ketua yang baru, karena ini juga ada proses pilkada yang sedang berjalan prosesnya. Kira-kira bisa segera atau bagaimana nih, Mas Arief? Dalam 7 hari, Presiden harus mengeluarkan kepres untuk bisa bergulir nanti di parlemen dan pada akhirnya akan ditutup dengan pleno yang akan dilakukan oleh KPU sendiri. Jadi memang tidak harus terlalu lama karena ini juga cuma menyangkut satu orang dan seharusnya kita mendapatkan proses ini akan bergulir harusnya lebih cepat ya. Bu Ong dan Pak Ramadan kurang lebih mengatakan bahwa DPR Presiden yang memilih KPU itu harus bertanggung jawab juga. Dan kemudian mereka mengatakan harusnya ada unsur pemberatan karena ini semacam pagar makan tanaman nih. Bagaimana Mas Arief? Ya, pemberatan itu kan kalau misalnya kita lihat prosesnya ini terjadi di pengadilan ya. Tetapi dengan apa yang diputuskan oleh Ketua DKPP kemarin, ini ranah bahwa etika ya? Seluruh pertimbangan itu diterima gitu ya, dan kami melihat bahwa itu sebenarnya sudah merupakan sebuah ekspresi pemberatan tersendiri buat Hasyim Asyari. Walaupun ada orang mengatakan ini terlambat, tapi kan diputuskan juga. Ke depan seperti apa kita harapkan kemudian moralitas para pejabat? Karena betul sih saya setuju Mas Arief, ketika mereka jadi contoh, mereka harus mulai dengan dirinya sendiri dulu. Baru kemudian kita bisa mengikuti. Apakah ini akan efektif membuat seperti itu? Atau jangan-jangan yang tadi siapa ya, Bu Ong kalau tidak salah mengatakan ini apa, Lombok apa? Pedas-pedas Lombok. Jadi tobat kumat katanya begitu, tomat. Bagaimana tuh Mas Arief? Ya, kita harus mulai dari ketauladanan ya. Karena esensi dari kepemimpinan itu adalah ketauladanan. Jadi apa yang tadi Leo bilang adalah agar sesuatunya itu konstan, tidak hanya hangat-hangat tai ayam gitu ya. Ketauladanan ini menjadi salah satu hal yang amat sangat penting untuk nanti siapa yang akan menduduki jabatan ketua KPU. Dan ini merupakan salah satu hal yang kita lihat, kita akan saksikan bersama siapa yang nanti akan menjadi orang yang akan ditunjuk ya, karena jangan sampai peristiwa-peristiwa di mana di situ dilakukan pendekatan politik, ada titipan-titipan politik, ada muatan-muatan tertentu di balik itu yang pada akhirnya hanya akan mengacaukan proses dari institusi tersebut. Kita lihat di KPK, kita sekarang lagi lihat di KPU, dan ini harusnya menjadi pelajaran buat kita semua, terutama juga bagi para tokoh-tokoh politik, khususnya di DPR nanti, untuk bisa memberikan sebuah keputusan yang terbaik untuk menjalani menentukan PAW-nya siapa, dan nanti untuk diolah lagi di pleno KPU. Terakhir Mas Arief, untuk kita, keluarga-keluarga Indonesia, apa pelajaran yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita dari peristiwa KPU ini? Bahwa ini adalah kasus, bahwa ini adalah sebuah contoh, tapi bukan contoh yang baik, tapi contoh yang buruk untuk tidak diulangi lagi. Jadi sayangnya kita terlalu sering untuk bisa menyatakan kepada anak-anak kita bahwa ini adalah contoh buruk. Agak krisis kita untuk bisa menyatakan bahwa itu adalah contoh baik ya akhir-akhir ini. Jadi sekali lagi paling tidak kita bisa melihat perspektif positifnya dalam kasus ini, bahwa ada contoh-contoh tapi bukan contoh yang positif, tapi contoh yang buruk. Minimal kita bisa mengatakan bangsa ini kembali ke jalur yang benar. Betul. Kita bisa bilang begitu ya. Baik Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Mas. Terima kasih. Pagi Leo. Pemirsa, pengulangan pelanggaran etik semestinya adalah hal yang tidak dapat ditoleransi untuk pejabat seperti Ketua KPU. Pelanggaran etik yang berulang menunjukkan tidak ada unsur jerah. Bangsa ini, Anda dan saya, bangsa Indonesia, seharusnya tidak memberikan tempat bagi pejabat bermoral busuk untuk terus memimpin lembaga penting seperti KPU. Karena itu sanksi terhadap pelanggaran etik berulang di KPU harus diperberat. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani dan moral Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.